Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leni Karina dengan NIM 22016034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Saya membuat video presentasi ini untuk melengkapi nilai UTS mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan secara harfiah, kata kewirausahaan berasal dari kata wira yang berarti berani dan usaha yang berarti daya upaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Adapun pengertian wirausaha atau entrepreneur yaitu seorang yang memulai atau mengoperasikan bisnis, seseorang pembuat keputusan yang membentuknya sistem ekonomi, pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan perekonomian, serta orang yang memiliki kemampuan membangun risiko dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun syarat-syarat menjadi wirausaha yaitu yang pertama memiliki sikap mental yang positif, yang kedua memiliki keahlian di bidangnya, yang ketiga mempunyai daya pikir yang kreatif, yang keempat rajin mencoba hal-hal yang baru atau inovatif, yang kelima memiliki semangat juang atau motivasi, dan yang keenam mampu mengantisipasi berbagai persaingan dan risiko. Adapun syarat-syarat wirausaha yang pertama yaitu memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, dan energik serta memiliki inisiatif. Adapun keuntungan dalam berwirausaha yang pertama yaitu terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan, yang kedua terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, yang ketiga terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh, yang keempat terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, yang kelima yaitu terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Masuk submateri yang kedua yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Adapun prinsip dasar kewirausahaan yaitu inovasi, kuat mental, manfaatkan peluang, motivasi, fokus pada masa depan, pelanggan adalah raja, fleksibel, integritas, bersikap adil, perhitungan, serta berani memulai. Masuk submateri yang ketiga yaitu model pengembangan kewirausahaan. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis yaitu yang pertama perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri. Mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga ada perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar hukum dengan modal atau saham-saham. Pengembangan wirausaha kontemporer. Bisnis kontemporer merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi menjual suatu produk kepada para konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian modern dan lebih tepatnya sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Kegiatan bisnis ini melakukan pemasaran dengan melakukan penjualan internet, delivery, jasa pesan antar, dan lain sebagainya. Masuk submateri yang keempat yaitu strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Adapun strategi kewirausahaan yaitu yang pertama menentukan jenis usaha, yang kedua lakukan riset, yang ketiga buat anggaran, yang keempat persiapkan modal, yang kelima tentukan waktu untuk memulai bisnis, yang keenam tentukan keunikan dari produk atau jasa usaha Anda, yang ketujuh buatlah strategi promosi yang tepat untuk produk atau jasa. Adapun pentingnya strategi bisnis selain menjadi panduan dalam menjalankan usaha, juga untuk mengamankan posisi tawarnya. Dengan strategi yang matang dan cerdas, sebuah bisnis tak akan tergilas dan sekedar menjadi pelengkap belaka. Karena itulah perencanaan yang matang dan menjadi bagian penting dalam strategi yang harus disiapkan.
Waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian produk, merek, dan sistem operasional. Waralaba dibagi menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Contoh dari waralaba yaitu KFC, CFC, McDonald's, Pizza Hut, Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Keuntungan yang paling utama dari waralaba adalah bahwa wirausahawan tidak perlu pusing dengan hal yang berkaitan dengan memulai usaha baru. Pemberian waralaba akan memberikan rencana operasi bisnis dengan arah yang lebih jelas. Masuk submateri yang kelima, yaitu etika bisnis dalam berwirausaha. Etika bisnis wirausaha. Etika bisnis adalah sebuah aturan yang bersifat etis mengenai tolak ukur benar atau tidaknya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Etika bisnis mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis baik tingkatan individu, perusahaan, atau masyarakat secara luas. Adapun etika bisnis seorang wirausaha yaitu bersikap jujur, bersikap baik kepada semua orang, anti suap, dan bersikap dewasa. Etika produk. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam proses produksi yaitu jarak antara tempat usaha, lokasi bahan baku, tenaga kerja, dan daerah pemasaran berdekatan. Menentukan harga jual yang menguntungkan, pemakaian bahan baku yang berkualitas, baik dengan harga serendah mungkin, penggunaan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Etika persaingan. Menurut Mukhlis tahun 2004, prinsip etika yang dapat dikembangkan dalam persaingan antara lain dijabarkan pada beberapa landasan, yakni memberikan layanan terbaik bagi konsumen, tidak berlaku curang, dan mengadakan kerjasama positif dengan tidak melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap produk pesaing. Adapun tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan. Masuk submateri yang keenam, yaitu wirausaha sosial. Konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Seorang wirausaha sosial juga dapat mengenal dan memahami pentingnya 4 prinsip bisnis. Bisa disingkat dengan ERAT, yaitu etikal, menjalankan bisnis sesuai etika, nilai atau norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu responsible, yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga ada accountable, atau tata kelola pelaporan yang baik. Dan yang terakhir ada transparan, atau keterbukaan kejelasan informasi. Wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak. Masuk submateri yang ketujuh, yaitu kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Wirausaha di era revolusi industri 4.0 ada 4 hal menarik yang perlu diketahui dan dioptimalkan oleh para wirausahawan berhubungan dengan industri 4.0, yaitu yang pertama, mesin lama ditambah konektivitas cepat sama dengan manfaat baru.
Maksudnya di sini yaitu mesin skala industri adalah investasi besar bagi wirausahawan dan produsen. Maka zaman now memaksimalkan mesin dengan menghubungkan ke internet adalah langkah maju, namun dalam kenyataannya banyak mesin yang dipakai dalam operasional wirausaha dan manufaktur masih belum terhubung ke internet. Yang kedua ada standar terbuka sama dengan ekonomi terbuka. Diperlukan inisiatif dan adaptasi dengan standar industri baru yang terbuka dan dikembangkan sendiri untuk pertukaran data dalam industri yang terhubung. Yang ketiga ada otomatisasi sama dengan peluang kerja baru. Ada kemungkinan terjadi redistribusi tenaga kerja, yaitu membuka jalan bagi peluang kerja baru. Industri 4.0 membuka pintu untuk tenaga kerja baru, terampil di bidang-bidang seperti teknik mekatronika, mekanik industri, dan teknik elektro untuk teknologi otomasi. Yang keempat ada teknologi terhubung, sama dengan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Inovasi dalam industri 4.0 berarti kualitas, layanan dan produk yang lebih baik, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan standar keamanan yang lebih baik. Inovasi ini bukan barang fiksi ilmiah, mereka adalah realitas manufaktur modern saat ini, terlepas dari skala dan ukurannya. Selanjutnya ada peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama ada munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis. Yang kedua, keinginan yang serba cepat. Yang ketiga, media pemasaran semakin tak terbatas dan persaingan semakin tinggi. Yang keempat, proses transaksi menjadi semakin mudah, tetapi kecenderungan masyarakat senantiasa berubah. Manajemen usaha. Manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actualing, dan pengawasan atau controlling. Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut managing, dan orang yang melakukan disebut manager. Fungsi inti dari manajemen mencakup 4 hal, yaitu planning, organizing, leading, dan control. Adapun pentingnya manajemen usaha yaitu untuk menegakkan kedisiplinan di tempat kerja dan melakukan apapun yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga dengan adanya manajemen bisnis ini, tugas atau pekerjaan mereka dapat dilakukan secara efisien. Dan yang terakhir ada aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis. Jati diri yang melegalkan badan usaha diantaranya yaitu nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.